Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Anak bapak semuanya, kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada saat ini, sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, begitu juga dengan keluarga kita. Dan anak bapak semuanya, jangan lupa untuk selalu membantu orang tua kita di rumah, meringankan pekerjaan mereka. Anak bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan terlebih dahulu diambil buku PAI-nya dan dibuka bab yang ketiga, yaitu tentang adab kebersihan, ya. Tentang adab kebersihan. Nah, anak bapak semuanya, sebelum kita melanjutkan, kita mulai terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semuanya, di dalam bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang, ya, bagaimana caranya kita untuk memelihara kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan rumah kita, kebersihan sekolah kita, dan kebersihan tempat ibadah kita. Ya, itu memelihara. Dan selanjutnya, bagaimana sikap kita memelihara kebersihan yang lima tadi. Ya, sikap kita bagaimana? Nah, itulah materi yang akan kita pelajari di dalam bab yang ketiga ini. Baik anak bapak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari dua terlebih dahulu, yaitu kebersihan badan dan kebersihan pakaian. Anak bapak semuanya, silakan dilihat bukunya halaman 31. Baris yang paling pertama, agama Islam ini sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Hadis Nabi mengatakan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Berarti kalau kita bersih, itu sudah sebahagian dari iman apa yang kita lakukan. Artinya kebersihan yang kita lakukan itu adalah sebahagian dari keimanan kita. Anak bapak semuanya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, itu ayatnya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang suka mensucikan diri atau membersihkan diri. Nah, anak bapak semuanya, kita itu harus suci, bersih lahir dan batin, ya. Lahir dan batin itu harus bersih. Jangan di luar saja bersih, hatinya kotor. Jangan di luar kotor, hatinya bersih. Jangan satu-satu, ya. Akan tetapi kita ambil keduanya, luar dan dalam bersih. Artinya apa yang kita sebutkan, nah itu pula yang ada di dalam hati kita. Nanti kalau lain yang kita sebutkan, hati kita pun berbeda, itu namanya adalah orang munafik.
Kalau dalam agama kita disebut orang munafik, lain di mulut, lain di hati, ya. Lain yang dikerjakan, lain pula nanti yang diucapkan. Artinya tidak sama. Zahir dan batinnya berbeda. Nah, anak bapak semuanya, kita jangan sampai seperti orang munafik. Yang poin A adalah tentang kebersihan badan. Kebersihan badan. Nah, anak bapak semuanya, supaya kita termasuk orang yang sehat dan terhindar dari penyakit, tentunya kita harus membersihkan badan kita. Contohnya apa? Nah, kita buat contoh. Ini kebiasaan anak-anak bapak. Kalau anak bapak sering ngemil atau makan makanan ringan sebelum tidur, pasti nanti giginya akan berlobang dan sakit gigi jika sebelum tidur itu anak bapak tidak menggosok gigi. Dan contoh yang kedua, kalau anak bapak pergi bermain keluar dan tidak memakai alas kaki, nah anak bapak nanti jika menginjak lumpur dan lama untuk dicuci, pasti akan kelihatan kotor dan akan menimbulkan gatal. Nah, banyak penyakit jadinya kalau kita tidak bersih. Dan selanjutnya, dengan badan kita yang sehat seperti sekarang ini, kita bisa mengikuti pembelajaran agama. Kalau kita sakit, tentunya kita tidak bisa. Kita berbaring di atas kasur rumah kita atau di rumah sakit. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur dan selalu menjaga kebersihan badan kita. Nah, anak bapak semuanya, selanjutnya cara menjaga kebersihan gigi yaitu dengan menggosok gigi secara teratur sesudah makan dan sebelum tidur. Nah, itu adalah aturannya. Sesudah makan dan sebelum tidur harus anak bapak ingat, supaya giginya tidak berlobang dan sakit gigi. Kalau sekarang ini banyak dari anak-anak di luar sana yang giginya sudah berlobang, masih kecil, kasihan kan, kecil-kecil sudah merasakan sakit gigi. Nah, anak bapak semuanya, kita lanjutkan. Di samping menjaga kebersihan badan dan gigi, jangan lupa juga anak bapak memperhatikan kebersihan rambutnya. Ya, itu di halaman 32 ya. Kebersihan rambut. Bersihkan rambutmu dengan keramas 2 kali ya seminggu dengan memakai sampo. Kalau bapak rasa 2 kali seminggu itu terlalu lama, bisa-bisa nanti kalau bisa bapak setiap hari keramas boleh, bahkan supaya terhindar dari gatal kepala ya, gatal kepala. Nanti ketumpinya datang gatal, apalagi rambut anak bapak yang sudah panjang. Nah, selanjutnya kalau rambut anak bapak panjang, jangan lupa untuk memotong supaya terlihat rapi dan ganteng. Ini untuk anak yang soleh ya. Soleha jangan, nanti datang pula anak soleha, mama, papa, kata Pak Anwar rambutnya harus dipotong. Enggak, yang dipotong itu adalah soleh saja ya, anak soleh saja yang soleha jangan. Ini ya, dipotong seperti Pak Anwar nih ha. Seperti rambut Pak Anwar kan, pendek, tepinya tidak panjang. Nah, kan kelihatan ganteng. Nah, ya. Nah, bapak semuanya, supaya kelihatan ganteng, nah silakan dirapikan rambutnya bagi rambutnya yang sudah merasa panjang. Kalau Pak Anwar dulu di waktu kecil, batasan rambut panjang itu ini, kalau rambutnya sudah menyentuh kepada telinga, rambutnya sudah panjang, silahkan dipotong. Nah, gitu ya. Kalau ada kesempatan kalau ada kesempatan ya, jika nanti virus corona ini sudah berlalu, silahkan bagi anak bapak yang rambutnya panjang silahkan dipotong. Selanjutnya,
Kuku yang panjang sebaiknya segera dipotong dan dirapikan. Memotong kuku disunahkan pada hari Jumat sekali seminggu. Kalau cepat tumbuhnya Pak Anwar, boleh 2 kali seminggu. Potong, dipotong ya, dipotong pendek-pendek, pendek-pendek ya, dipotong pendek-pendek supaya tidak membawa penyakit di dalam kuku kita nanti. Nah, yang sunnah kalau mau dapat pahala, motongnya harus hari Jumat. Nah, kebetulan hari ini sekarang hari Jumat. Silahkan diperiksa kukunya masing-masing. Diperiksa kukunya masing-masing. Nah, kalau kelihatan sudah panjang, kukunya, nah silahkan, oh ya, kuku saya panjang. Nah, setelah selesai belajar, cari nanti gunting kuku. Silahkan minta bantuan orang tua, kakak atau lainnya untuk memotong kukunya. Dapat pahala ya. Kalau hari biasa nggak dapat pahala, hari Jumat dapat pahala. Nah ya, apa semuanya. Selanjutnya adalah ini anak bapak laki-laki dan perempuan soleh dan soleha yang suka atau yang hobi bercermin atau berkaca. Ini ada doanya, Allahumma kama hassanta khuluqi fahassin khalqi. Ya, Bapak ulangi, Bapak salah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, itu bacaannya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebelum bercermin. Kita lanjutkan, yaitu pada yang poin B adalah tentang kebersihan pakaian. Nah, anak bapak semuanya, bagi umat Islam itu fungsi utama pakaian adalah untuk menutup auratnya ditutup. Ya, bagi anak soleh auratnya adalah antara pusat dan lutut. Ya, itu adalah aurat untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak boleh kelihatan, kalau kelihatan batal. Kalau solehah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu di waktu sholat. Nah, anak bapak yang soleh dan yang soleha, jika keluar rumah ya, usahakanlah memakai celana panjang bagi yang soleh, dan ya untuk yang soleha menutup aurat, dan jangan lupa untuk memakai jilbab untuk soleha. Ya, kita mulai dari kecil ya, supaya nanti di waktu besar kita sudah terbiasa dengan menutup aurat. Kalau sudah besar nanti susah ya. Nah, anak bapak pasti bisa dimulai dari sekarang untuk menutup auratnya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari orang-orang jahat juga dan dari godaan setan ya. Kalau sudah nanti, nah kita bahaya dunia akhirat bahayanya. Nah, anak bapak semuanya, dimanapun kita berada hendaknya kita harus menutup aurat ya. Menutup aurat seperti yang Pak Nur sebutkan tadi, laki-laki sampai mana dan yang soleha sampai mana. Nah, anak bapak semuanya, kita juga harus menjaga pakaian kita supaya tidak terkena najis. Nah, ini terutama kalau pergi ke kamar mandi, dijaga-jaga supaya tidak terkena najis. Kita lihat halaman yang 34. Fungsi pakaian bagi kita antara lain, yang pertama fungsinya untuk menutup aurat. Sudah jelas ya, aurat, menutup aurat pakaian kita bersyukur ada pakaian. Nah, itu untuk menutup aurat kita. Yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan ya, supaya penyakit-penyakit, kuman-kuman, virus-virus yang di luar itu tidak langsung mengenai kepada badan kita. Nah, itu adalah menjaga penyakit. Dan yang ketiga adalah meningkatkan derajat dan keindahan. Nah, mana kelihatannya, Papa mau coba tanya, mana kelihatan ganteng kayak seperti ini, atau nanti Bapak buka baju, buka topi, buka baju, mana lebih ganteng kayaknya? Coba. Nah, kalau Pak yakin 100% lebih ganteng seperti ini ya, berpakaian rapi dan memakai topi ya, peci. Nah, supaya kita terlihat ganteng. Kalau yang soleha pakai jilbab cantik, menutup aurat, tidak membuka-buka aurat. Kalau pergi jalan keluar
pakai rok pendek, pakai baju pendek, katanya panas. Mana panas? Di mobil pakai AC, pergi ke mall ada AC ya. Jangan, dibiasakan menutup aurat mulai dari sekarang. Nggak ada salahnya kok, kita beruntung pula dapat pahala menutup aurat. Nah, anak bapak semuanya, yang lebih pentingnya lagi, kita jangan sekali-kali berpakaian dengan niat pamer atau sombong kepada orang lain. Nah, ini yang paling utama. Kalau kita punya pakaian yang baru, jangan pamer-pamer kepada teman, kepada orang lain, foto-foto teman, ini baju baru, jangan ya. Kita pakai lillahi ta'ala ya. Kita pakai baju, pakai kecermin, baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allah, aku pakai baju ini. Baju ini hanya karena engkau ibadah jadinya ya, anak bapak semuanya. Nah, itulah anak bapak semuanya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak bapak paham dan mengerti, apalagi tentang menutup aurat dan menjaga kebersihan badan kita. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dituntun kepada jalan yang selalu benar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tugas kita hari ini, anak bapak semuanya, bapak cuma minta dihafalkan ya, dihafalkan doa bercermin tadi ya, doa bercermin, Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, kalau sudah siap nanti silakan direkam, dikirim ke Pak Anwar ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi jangan lupa di video ya, ngirimnya pakai video, rekamnya pakai video ya, supaya Pak Anwar tahu anak bapak sudah hafal atau enggak ya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.